Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Tridevi. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang fiqh muamalah. Nah, jadi apa sih pengertian dari fiqh tersebut? Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan apa sih pengertian dari fiqh muamalah tersebut? Fiqh muamalah itu ialah hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya mengenai tentang duniawi. Seperti contoh itu ialah seperti utang piutang, sewa menyewa, dan jual beli dan sebagainya. Di dalam surah An-Nisa ayat 29 telah menjelaskan tentang bermuamalah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi teman-teman, sudah dijelaskan bahwa di dalam fiqh muamalah itu sudah mencakup tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa poin yang sering terjadi di sekitaran kita. Yang pertama, itu ada yang namanya riba. Riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan oleh syariah. Contohnya itu seperti pinjam meminjam. Ketika kita melakukan pelunasan, itu memiliki nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjamannya. Adapun besaran bunga tersebut itu mengacu kepada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada si peminjam. Nah, di dalam riba ini itu tidak hanya kepada pinjaman-pinjaman saja ya teman-teman, akan tetapi juga mengacu ke jual beli dan sebagainya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 itu sudah dijelaskan yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang perlu kita ketahui, pembagian riba itu ada 5. Di antaranya itu ada riba fad, ridayat, rida nasi'ah, rida qard, dan rida jahiliyah. Yang kedua khiyar. Khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian tersebut ataupun juga membatalkannya. Contoh yang sering banget terjadi di lingkungan kita itu ialah saat pembeli membeli sebuah produk dan kemudian menemukan cacat yang tidak diketahui di dalam produk tersebut, maka si pembeli boleh memilih antara membatalkan transaksi tersebut ataupun melanjutkan transaksinya. Yang ketiga, ijarah atau sewa menyewa. Pengertian ijarah sendiri ialah kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Contoh ijarah yang kita ambil, misalnya di dalam bisnis rental mobil. Nah, jadi penyewa tersebut itu mendapatkan kemudahan dari mobil yang dia sewakan, sedangkan pemberi sewa itu mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Akan tetapi, penyewa cuma hanya memiliki hak pengguna barang berupa mobil saja, bukan hak milik. Yang keempat adalah qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal yang sering disebut dengan mudharib untuk melakukan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nah, di dalam Islam bentuk kerjasama ini dibolehkan, tetapi berdasarkan dalil hukum dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Selanjutnya yang keenam itu ada rahan atau gadai. Rahan adalah sebuah perjanjian gadai yang dilakukan atas dasar hukum syariah. Contoh yang sering banget terjadi di lingkungan kita itu ialah seseorang menggadaikan barangnya untuk membayar hutang ketika seseorang tersebut tidak dapat melunasinya. Nah, akad rahan ini dapat digunakan untuk dapat melunasi pinjaman. Sekaligus akad rahan ini juga terhindar dari resiko riba. Yang ketujuh, murabahah. Murabahah salah satu akad dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, apa sih pengertian dari murabahah? Pengertian murabahah sendiri adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Nah, prinsip murabahah yang diterapkan melalui jual beli barang tersebut itu secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Misalnya, ada seseorang pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga 10 juta. Namun, kemudian ia menjual lagi komputer tersebut kepada pembeli lain dengan menambahkan keuntungan sebesar 750.000. Nah, jadi harga yang dijual pedagang eceran tersebut sebesar 10.750.000. Nah, dari keuntungan inilah si pedagang eceran menjual komputer tersebut kepada orang lain. Nah, penjelasan yang terakhir ada ariyah atau pinjaman.
Ariah sendiri adalah pinjam meminjam barang yang akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau memberikan manfaat sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Contoh yang sering terjadi di lingkungan kita adalah pinjam meminjam sepeda motor yang di dalam akadnya itu tidak harus disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut. Dalam artian, si pemberi pinjaman itu tidak mengharapkan imbalan kepada yang meminjam. Cukup sampai di sini penjelasan seputaran fiqh muamalah, dan semoga dengan video ini nilai komprehensif saya menjadi lebih baik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.